Penduduk dunia sekarang sekitar 7,6 miliar. Dari 7,6 miliar itu 1,7 miliar orang Islam mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penduduk dunia sekarang yang beragama yang paling banyak itu orang Islam, 1,7 miliar. Protestan 1,2 miliar. Hindu 1,1 miliar. Katolik 700 juta. Buddha tidak sampai 500 juta. Kita umat Islam ini umat beragama terbanyak di dunia. Tapi lebih banyak yang komunis dan ateis yang tidak punya agama. Di Eropa, di Amerika, mereka biasa mengatakan I am Christian but I don't believe in God. Saya orang Kristen tapi tidak percaya Tuhan. Biasa aja sana itu. Ateis namanya. Belum lagi yang agnostik. I do believe in God but I don't believe in religion. Saya percaya sama Tuhan tapi nggak percaya sama agama. Wow, itu namanya agnostik. Kalau nggak percaya sama Tuhan tapi percaya sama agama, namanya ateis. Mereka banyak di dunia ini, lebih banyak mereka yang kafir-kafir itu daripada yang beragama. Tapi agama Islam tidak sedikit, 1,7 miliar. Banyak sekali. Sayangnya umat Islam yang 1,7 miliar tidak bersatu. Itu sudah jelas, perpecahan itu terjadi di mana-mana. Bahkan dalam rumah tangga berpecah. Bapak sama anak nggak cocok. Padahal sama-sama Islam, cuman beda di furu-furu. Beda di jari, tahiyatnya begini-begini. Sama yang satu begini aja, udah berantem. Padahal ini ada hadisnya, Wa'il bin Hujrin, hadis Sahih Abu Dawud. Yang isyarat gitu aja 20 hadisnya. Berantem. Padahal sama-sama ada dalilnya. Kecuali kalau tahiyat akhir dia tangannya begini, at-tahiyatul lillah mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itu baru nggak ada dalilnya. Untuk perkara kecil aja orang Islam susah bersatu. Apalagi perkara besar. Apa sih yang menyebabkannya? Ambisi, hirsun, ambisi. Tidak ada yang lebih jahat menghinggapi hati orang Islam melainkan ambisi. Kalau ada ambisi, yang halal bisa jadi haram, yang haram bisa jadi halal. Dia akan memfitnah semua saingannya, menyingkirkan semua yang dirasanya bersaingan. Karena ada ambisi. Firaun itu kenanya di ambisi itu. Sampai ambisi jadi Tuhan kemana-mana. Firaun mimpi ada anak laki-laki dari Bani Israel. Waktu itu Bani Israel di Mesir sudah 600 sampai 700 ribu jumlahnya menurut tafsir Ibnu Katsir, menurut tafsir Durrul Mansur Imam Suyuti. Waktu zaman Nabi Yusuf, Bani Israel itu cuma 12 orang. 10 anak Nabi Yakub dari istri pertama, Laya. 2 dari anak Nabi Yakub istri kedua, Nabi Yusuf dengan Benyamin. 12 orang. Dibawa semua sama Nabi Yusuf pindah ke Mesir. Nabi Yusuf jadi raja di situ. Zaman Nabi Musa, Bani Israel itu ada 700 ribu. Suku asli Mesir itu namanya suku Qibti. Mimpi Firaun ada anak Bani Israel yang akan lahir di tahun itu dan akan menghancurkan kekuasaannya. Langsung dia keluarkan perpu. Jadi orang pertama mengeluarkan perpu itu Namrud, baru Firaun. Bunuh semua anak bayi yang lahir dari Bani Israel tahun ini yang laki-laki. Cara bunuhnya ditulis di perpu. Sembelih, zabah. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'azim.
Fir'aun perintahkan sembelih semua anak-anak kamu. Orang Bani Israel bunuh, yang laki-laki sembelih. Cara bunuhnya disembelih, bukan dibuang ke kali, sungai Nil, bukan. Dikasih makan ke singa, bukan, sembelih. Yang perempuan kasih hidup, nanti jadiin gundik-gundik. Dan itu bala bencana besar dari Tuhanmu yang Maha Agung. Tak berhasil, karena Allah itu selalu menolong orang yang menolong agamanya. Bani Israel tetap menyembah Allah, tetap sama Nabi Musa percaya. Dikejar-kejar di laut, dipukul laut, pecah 12 jalan. 12 jalan. Jadi bukan kayak yang di film Moses itu. Satu jalan, 12. Setiap suku satu jalan. Kan ada 12 suku, tiap suku satu jalan. Sampai seberang, selamat. Fir'aun dengan tentaranya sampai. Dulu kan panglima di depan, jenderal, raja di depan dulu. Kalau sekarang raja di belakang, selfie gitu. Kalau dulu dia di depan tuh rajanya itu. Sampai depan dia heran, loh ada jalan 12. Dia bilang apa? Loh kok ada jalan? Kemarin tidak ada, kok hari ini ada jalan ini. Dia ngerti ini bahaya ini, dia ngerti, nggak mau dia masuk. Tapi Allah Maha Kuasa. Kereta kudanya Haman maju ke depan. Kudanya Haman betina. Kudanya Fir'aun jantan. Dikejar. Dikejar. Kudanya Haman masuk, kuda Fir'aun masuk, tentara masuk semua. Dan mati semua tenggelam hari itu. Sekarang saya mau bicara tentang potensi umat Islam. Kalau kita ini betul-betul tujuannya tidak ada ambisi, memang ikhlas untuk membela agama, baru agama ini bisa wujud dan kita bisa bersatu. Sahabat Nabi itu kelebihannya tidak ambisi. Ketika perang, Sa'ad bin Abi Waqqas, tukang buat panah, ikut perang. Bilal bin Rabah, tukang azan, ikut perang. Abu Bakar Siddiq, tukang jualan kain, ikut perang. Abu Dzar Al-Ghifari, kepala desa di Ghifar, ikut perang. Petani-petani, ya. Anas bin Malik, pembantu Rasul, ikut perang. Sa'ad bin Mu'az, petani korma, ikut perang. Yang jualan air, ikut perang. Semua ikut perang. Selesai perang, nggak ada minta jabatan, semua kembali. Yang jadi muazin kembali jadi muazin. Yang tukang jual panah kembali bikin panah lagi. Yang jual kain kembali jual kain lagi. Nggak ada orang tuh. Sekarang sudah menang perang, minta bagian saya. Oh, nggak ada itu. Ambisi nggak ada. Itu yang menyebabkan mereka itu sukses. Nabi melantik panglima perang, anak-anak umur 17 tahun, cucu angkat Nabi, Zaid bin Harithah diangkat panglima perang. Di situ ada Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, anak buahnya semua. Ada Khalid bin Walid lagi yang paling hebat, anak buahnya. Siapa jenderalnya? Usama bin Zaid. Umur berapa? 17 tahun. Nggak ada yang protes, semua oke aja sami'na wa ata'na. Nggak ada ambisi. Begitu Nabi wafat, sahabat-sahabat usul kepada Khalifah Abu Bakar, tukarlah panglima perangnya yang senior. Enak yang senior-senior jadi anak buah, panglimanya anak-anak umur 17 tahun. Ditukar aja. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Katanya, demi Allah apa yang ditetapkan Nabi saya tidak akan tukar. Panglimanya tetap Usama bin Zaid. Nggak ada yang ngambek. Nggak ada yang ngambek. Abu Bakar ini berpihak sama anak-anak. Nggak ada. Semua ikut aja perang. Dan perang nggak jadi. Allah gentarkan hati musuh. Lihat yuk. Pasukan yang keluar perang begini banyak. Berarti yang tinggal di Madinah lebih banyak lagi nih. Musuh nggak berani. Dan yang dikirim anak-anak lagi. Yang senior-seniornya kalau jadi panglima kayak Khalid, apa nggak lebih ngeri lagi nih. Allah tanamkan rasa gentar. Kenapa? Sebab sahabat itu tidak ada ambisi. Membela agama memang betul-betul karena Allah. Musuh gentar hari ini kita membela-bela, kita mau minta jabatan, minta ini, minta itu. Nggak ada wibawa orang Islam. Hirsun itu, ambisi itu membunuh kewibawaan, membunuh kejujuran, menghalalkan yang haram dan berani mengharamkan yang halal karena ambisi.
Kita ini semua khalifah. Semua kita orang beriman khalifah. Bayangkan itu. Tidak ada yang bedanya, kita semua kita khalifah. Mau anak-anak, mau yang besar, mau yang tua, mau yang alim, mau yang bodoh, mau laki-laki, mau perempuan, kita semua khalifah. Dilantik di Quran. Surah Al-An'am ayat terakhir yang saya baca tadi. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardh. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua orang beriman menjadi khalifah Allah di atas bumi. Kita ini semua khalifah, terus ngapain ambisi? Nggak ada itu. Kita semua khalifah, sama. Kewajiban sama, bela agama, mati sama-sama dapat syahid. Bedanya derajatnya aja yang beda. Kalau khalifah kita semua khalifah, tapi derajat Allah bikin beda. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Sebagian kamu derajatnya tinggi, sebagian kamu derajatnya rendah. Liyabluwakum fima atakum. Itu untuk menguji kamu akan apa yang didatangkan Allah. Kayak Usama bin Zaid jadi panglima, nggak merasa hebat. Khalid bin Walid panglima hebat, sampai orang ta'assub, diberhentikan sama Umar bin Khattab, pecat, berhenti. Jadi tukang angkat beban, prajurit biasa paling belakang sana. Gantinya Abu Ubaidah, baca surat, udah dia baca. Dia jadi jenderal, Khalid tukar. Ditahan surat sampai selesai perang. Udah selesai perang baru surat dikasih. Oh ya udah, nah ambil, kamu jadi jenderal. Khalid bin Walid di belakang tuh kan angkat beban. Kata anak buahnya, nggak adil ini Umar bin Khattab, kita perangi aja, kita lawan. Saya ini perang karena Allah bukan karena Umar. Walaupun saya jadi tukang angkat beban, saya perang juga. Kalau mati syahidnya sama juga. Begitu kepahaman sahabat tentang agama ini. Ketika Umar bin Khattab mau wafat, dia bilang sama Khalid, sebetulnya aku dulu memecat kamu, memberhentikan kamu bukan karena saya nggak yakin kamu hebat. Saya takut umat Islam ini jadi ta'assub sama kamu, merasa kalau ikut kamu pasti menang perang, hilang kehebatan Allah di hati mereka. Saya yakin kamu hebat, tapi mesti diberhentiin. Tengok, tidak ada ambisi. Kerusakan orang Islam hari ini ambisi. Yang derajatnya di bawah pun mau ngalahin yang di atas. Ini derajat tidak sama. Kita semua khalifah Allah, tapi derajat tidak sama. Ada yang jadi Rasul 313. Ada yang jadi Nabi dan Rasul 124.000. Ada yang jadi Rasul 313. Ada yang jadi Rasul pilihan 25. Ada yang jadi Rasul Ulul Azmi 5. Ada yang jadi Imamul Anbiya wal Mursalin 1, Nabi Muhammad SAW. Ada yang jadi wali, ada yang jadi ulama, ada yang jadi hafiz Quran, ada yang jadi muttaqin, mukhlisin, mukhlasin, ada yang jadi muhsinin, ada yang jadi solehin, ada yang jadi fasikin, durhaka, tukang mabuk. Derajat tidak sama. Setuju? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah telah meninggikan derajat orang beriman di antara kamu dan yang menuntut ilmu. Beberapa derajat. Kita tidak usah sakit hati, tidak usah merasa aku lebih pantas dari dia, nggak usah. Kita sama-sama khalifah kok. Cuman kenapa yang jadi imam sholat dia? Bacaannya Quran lebih bagus, hafalannya lebih banyak, selesai urusan. Saya sama dia sama, hafalan sama banyak, ya tapi dia ditetapkan jadi imam di sini. Saya orang luar, bukan jadi, nggak boleh saya jadi imam di sini. Makruh. Kalau imamnya tersinggung, haram. Ada aturan agama di situ. Tak boleh kita mengimami orang di wilayah kekuasaannya dia. Sudah saja datang sini nggak boleh jadi imam sini tanpa izin imam yang ditamam di sini. Paham? Jadi orang Islam itu ambisi memang udah dibuang memang Nabi. Jangan sampai ada itu. Jangan merasa saya imam Masjidil Haram, saya jadi imam sini, kamu minggir. Haram hukumnya. Kalau kita berhasil menahan ambisi dan kita bersatu, walau berbeda-beda furu nggak apa-apalah.
Asal jangan berbeda usul. Syiah, Ahmadiyah, nggak usah bersatu pun nggak apa-apa. Tapi kalau ahlu sunnah beda-beda sikit, yang satu pakai usoli, yang satu nggak pakai usoli. Yang penting sholat, karena usoli bukan syarat sholat, bukan rukun sholat. Usoli itu di luar sholat. Sholat itu dimulai dengan takbir dan niat, diakhiri dengan salam. Usoli di luar sholat. Dia hanya membantu supaya konsentrasi waktu niat itu jatuh ketika takbir. Jadi nggak ada urusan sebetulnya, nggak perlu dipertengkarkan. Tapi itu dibesar-besarkan oleh penjajah Belanda dulu supaya kita tidak bersatu, dan sialnya keterusan sampai sekarang itu. Oleh karena itu betul ini. Potensi umat itu bersatu itu dengan Quran. Dengan Quran lah kita bersatu. Karena Quran itu satu cuman, nggak ada yang lain. Kalau beda-beda penafsiran nggak apa-apa. Justru beda penafsiran Quran itu rahmat bagi kita orang Islam. Rahmat. Mau berseragam semua tidak mungkin. Zaman Nabi aja beda penafsiran. Zaman Nabi aja sahabat Nabi yang alim dengan sahabat Nabi yang alim. Abdullah bin Mas'ud dengan Abdullah bin Abbas sama-sama alim, sama-sama sahabat Nabi. Beda penafsiran pada beberapa ayat. Biasa aja. Tapi itu kan mengikisnya susah. Yang paling susah membuangnya itu ambisi. Kalau nggak ada ambisi apa urusannya? Oleh karena itu saya pesan, buang ambisi. Rezeki kita itu sudah ditetapkan Allah kok. Siapapun nggak bisa ngambil rezeki kita. Betul? Kita bisa mengambil milik orang. Kita bisa mencuri milik orang. Tapi itu milik orang yang kita ambil, bukan rezekinya. Kalau rezekinya nggak bisa kita ambil. Rezeki saya tidak mesti milik saya. Milik saya pun belum tentu rezeki saya. Itu tauhid kita. Ini minum siapa yang beli? Nggak tahu. Tapi ini rezeki saya. Siapa yang berani minum ini kecuali saya? Rezeki saya. Siapa yang beli? Nggak tahu. Duit siapa tadi? Nggak tahu saya. Tapi yang jelas ini rezeki saya. Berapa banyak milik kita belum sempat kita nikmati, kita sudah mati? Ada kawan saya rumahnya 10. Nggak pernah dipakai sampai mati. Rumahnya yang 1 aja, yang 9 lagi entah siapa yang pakai. Rusak-rusak rumahnya. Orang bukan rezekinya, tapi miliknya. Ada orang nggak punya milik, nggak punya mobil, kemana-mana naik mobil. Siapa? Supir. Nggak punya mobil, dia kemana-mana naik mobil. Malah majikannya naik kursi roda stroke. Yang punya mobil itu. Terus ngapain punya ambisi? Punya cita-cita, cita-cita boleh. Faidza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau bercita-cita, oke, menurut syariat betul, jalan, bismillah, doa, kerjakan sebaik-baiknya. Hasilnya serahkan Allah. Tawakal. Dapat alhamdulillah, enggak dapat innalillahi. Sehingga orang Islam bisa maju kalau enggak ada ambisi. Ini partai Islam aja pecah. Oh, karena ambisi. Merasa ketuanya saya lebih hebat dari dia. Dia udah nggak bisa bersatu. Untuk mengangkat pemimpin yang soleh aja nggak bisa seperti Islam. Tega berpihak sama daripada berpihak sama orang Islam. Partainya Islam, lambangnya Ka'bah. Ka'bah lambangnya. Ada apa itu? Apa itu ikhlas lillahi ta'ala? Kami partai Islam berlambang Ka'bah, ikhlas lillahi ta'ala, mendukung. Atau ada ambisi? Kenyataannya dia sekarang masuk penjara. Duit 300 juta aja diembat sama dia. Apalagi kalau dikasih 10 miliar. Saya tidak melihat persatuan umat akan terjadi kalau umat Islam masih memendam ambisi.